Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Allah turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau lebih besar dari segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan sesuatu. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap untuk melakukan segala perkara. Mari Tuhan Yesus, Engkau berbicara buat kami di malam hari ini, dimanapun kami berada. Kami berdoa agar sinyal tidak menjadi kendala, supaya setiap kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, saya percaya setiap kita dimanapun kita berada saat ini yang sedang menyaksikan live streaming, dan juga setiap rekan-rekan yang bersama-sama dengan saya dalam ruangan ini, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, dan saya percaya di hari ini kita akan diubahkan lewat Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Di hari ini kita akan belajar sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Allah turut bekerja. Dalam Roma 8 ayat 28. Kemarin kita belajar di minggu lalu tentang apakah Tuhan itu ada. Karena banyak orang yang bertanya-tanya ketika mereka sedang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sakit, mungkin bisnisnya bermasalah, atau mungkin usahanya tidak kunjung membaik, atau mungkin keluarganya tidak berubah-berubah. Kita mulai mempertanyakan apakah Tuhan itu ada. Dan hari ini kita akan belajar bahwa sebenarnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari siapkan Alkitab saudara, kita akan membaca bersama-sama dalam Roma pasal 8 ayat 28. Meskipun saya tidak bisa melihat saudara, tapi saya percaya kita akan membacanya bersama-sama dan kita akan bertumbuh iman kita, karena iman tumbuh daripada pendengaran akan firman Kristus. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, sangat jelas bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
di malam hari ini kita akan belajar 3 kebenaran penting dari arti bahwa Allah turut bekerja. Yang pertama adalah kita tidak sendiri. Ketika Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, bahkan dalam terjemahan lain dikatakan Allah bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Di sini sangat jelas bahwa Allah turut bekerja dengan kita. Artinya bahwa kita tidak seorang diri. Untuk itulah Tuhan naik ke surga. Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya supaya Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita, bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang ketika Tuhan izinkan kita mengalami lembah-lembah kekelaman, kita merasa bahwa sepertinya kita sedang sendiri. Sepertinya tidak ada orang lain yang menemani kita. Atau mungkin juga ketika kita menghadapi masalah dan tidak ada teman-teman kita, tidak ada sahabat kita yang bersama-sama dengan kita, sehingga seolah-olah kita berpikir, oh sepertinya saya menghadapi masalah ini sendiri. Dengar baik-baik, kita tidak sendiri karena Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Atau mungkin juga ketika engkau sedang menghadapi usahamu, engkau sedang merintis usahamu dan sepertinya tidak ada sesuatu yang mulai berkembang, tidak ada pertolongan dari teman, tidak ada pertolongan dari orang tua dan lain sebagainya, kita mulai merasa, oh sepertinya saya harus menghadapi setiap ujian, saya menghadapi tantangan-tantangan kehidupan saya sendiri. Dengar baik-baik bahwa Allah turut bekerja, artinya bahwa kita tidak sendiri. Saya ingat dengan sebuah cerita yang ada dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini cerita pada waktu itu ketika Raja Aram mempunyai rencana untuk menyerang Raja Israel. Setiap kali dia punya rencana, selalu rencananya diketahui oleh Raja Israel, sehingga rencana itu menjadi batal. Dan ini terjadi berulang kali. Setiap kali Raja Aram merencanakan penyerangan, selalu rencananya bocor, sehingga penyerangan tidak pernah berhasil. Sehingga Raja Aram menjadi sangat emosi dan mencari tahu sebenarnya siapa yang sedang membocorkan rencana itu. Dan para bawahannya menyampaikan kepada Raja Aram bahwa ada nabi Tuhan yang bernama Elisa yang membocorkan rencana itu. Bahkan Nabi Elisa bisa tahu apa yang diucapkan raja di tempat tidurnya. Mendengar informasi ini, Raja Aram begitu marah, begitu emosi, sehingga dia mengambil sebuah keputusan untuk memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap Nabi Elisa. Kemudian semua pasukan dikerahkan dan ketika mereka sampai di daerah tempat Nabi Elisa tinggal, kemudian bujangnya Elisa keluar. Dia melihat bahwa ternyata seluruh pasukan Raja Aram sudah mengepung rumah tinggal daripada Elisa. Kemudian dia menyampaikan kepada Elisa, Elisa, lihatlah ini, semua pasukan Raja Aram sedang menyerang kita, sedang mengepung kita, terlalu banyak. Kemudian Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Kemudian Nabi Elisa berdoa dan meminta supaya Tuhan membuka mata rohani daripada bujangnya supaya melihat ada penyertaan Tuhan. Dan ketika Nabi Elisa berdoa dan benar mata bujang ini terbuka dan bisa melihat bahwa ternyata ada begitu banyak pasukan-pasukan Tuhan yang ada beserta dengan mereka, yang mengelilingi mereka. Di sini kita melihat dan kita belajar bahwa ternyata kita tidak sendiri. Apapun yang sedang kau hadapi di hari-hari ini, engkau tidak sendiri. Ketika engkau sedang bekerja, engkau sedang berusaha, engkau sedang merintis perusahaanmu, merintis pekerjaanmu, merintis bisnismu, dengar baik-baik bahwa engkau tidak sendiri. Ketika engkau sedang menghadapi masalah, orang lain boleh meninggalkan engkau, tapi saya percaya bahwa kita tidak sendiri. Ketika kita sedang kesakitan, percayalah bahwa kita tidak sendiri. Saya ingat ketika waktu kecil mama saya bilang begini, nak jangan khawatir,
bahwa mama selalu ada bersama-sama dengan engkau. Tetapi ternyata mama saya tidak selalu ada bersama-sama dengan saya. Ada waktu-waktu di mana orang tua saya tidak bisa mendampingi saya karena ada sebuah jarak dan ada terbatasnya waktu. Tapi dengar baik-baik bahwa Tuhan tidak seperti itu. Dimanapun kita berada, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Katakan sama-sama bahwa saya tidak sendiri. Itu arti yang pertama, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Yang kedua, apa arti daripada Allah turut bekerja? Artinya bahwa Tuhan menolong segala keterbatasan kita. Dengar baik-baik bahwa setiap kita manusia adalah pribadi yang sangat terbatas. Kita punya batasan-batasan untuk melakukan segala sesuatu. Kita hanya bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan keterbatasan dan kemampuan kita. Bahkan kita juga hanya bisa menghadapi masalah sesuai dengan kemampuan kita atau batas dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas. Untuk itu Allah yang tidak terbatas itu akan menolong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terbatas atau di luar batas kemampuan kehidupan kita. Seperti kalau kita melihat kisah Daud dan Goliat. Daud adalah manusia yang sangat terbatas. Dia masih sangat muda, itu batasannya. Bahkan dia memang punya pengalaman untuk mengalahkan singa, beruang, dan lain sebagainya. Tapi itu juga terbatas. Ketika dia menghadapi Goliat yang sangat besar, tentara yang sudah terlatih dari sejak kecilnya, mempunyai perlengkapan perang, baju perang, dan punya pedang, dan lain sebagainya. Tapi Daud datang dengan segala keterbatasannya. Dia masih sangat muda, bahkan dia hanya memiliki umban batu. Memang Daud punya pengalaman, tapi berbeda menghadapi binatang dengan menghadapi manusia yang ukurannya jauh lebih besar dari ukuran normal. Bahkan dikatakan dia seorang raksasa. Tapi lihatlah, dia datang dengan nama Tuhan. Artinya Tuhan menolong dia melewati setiap keterbatasan dalam kehidupan dia, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena Tuhan menolong keterbatasan Daud. Contoh lagi, di dalam cerita Gideon, ketika Gideon mengalahkan Midian. Ini cerita yang luar biasa. Memang awal mulanya Gideon datang dengan jumlah pasukan yang cukup besar, sekitar 32.000 orang, tapi disaring sampai menjadi 300 orang. Kemudian Gideon harus menghadapi bangsa yang besar, yaitu bangsa Midian, yang digambarkan di firman Tuhan banyaknya seperti pasir di laut. Coba setiap kita bayangkan, kira-kira berapa jumlah pasir di laut? Tentu tidak terhitung, karena begitu banyaknya. Dan itulah yang akan dihadapi oleh Gideon. Dan masalah lagi, Gideon dan pasukannya yang berjumlah 300 tidak diperlengkapi dengan perlengkapan perang. Perlengkapan mereka hanyalah sangkakala dan guli-guli. Saudara, itu sesuatu yang tidak berbanding. Pasukan lawan sangat banyak, tapi pasukan Gideon hanya 300 dan juga hanya sangkakala. Tetapi sekali lagi, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang tidak terbatas, yang menolong setiap keterbatasan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar batas kemampuan kita. Dan akhirnya Gideon bisa memenangkan pertempuran itu. Karena apa? Karena Allah yang tidak terbatas. Saya tahu setiap kita adalah pribadi yang terbatas. Ketika engkau mau membangun sesuatu, mungkin usaha, kau punya batasan, modalmu tidak cukup. Atau mungkin kau tidak punya banyak uang, kau tidak punya banyak relasi. Tapi ingat baik-baik bahwa kita punya Allah yang tidak terbatas. Ketika mungkin kau mau sekolah, engkau punya batas bahwa kau tidak punya orang tua yang cukup untuk membiayai engkau kuliah. Tapi dengar baik-baik, kita punya Allah yang tidak terbatas, yang akan menolong sehingga kita mampu melewati setiap batasan dalam kehidupan kita. Itu hal yang kedua, arti daripada Allah turut bekerja, yaitu Tuhan menolong keterbatasan kita. Hal yang ketiga, apa arti Allah turut bekerja? Yang ketiga adalah Tuhan bekerja atas segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Tuhan bisa menggunakan segala hal untuk bekerja, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Bahkan Tuhan juga bisa menggunakan alam. Ingat cerita Yunus
ketika Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan, Tuhan menggunakan alam untuk apa? Untuk bekerja, supaya Yunus sadar dan semua orang tahu bahwa Yunus sudah lari dari panggilan Tuhan. Dan akhirnya Yunus dibuang ke laut. Kemudian Tuhan bekerja lagi dengan cara apa? Tuhan mendatangkan ikan besar untuk memakan Yunus. Tuhan bisa bekerja dengan segala sesuatu. Bahkan Tuhan bisa bekerja dengan binatang. Ketika Bileam akan pergi mengutuk bangsa Israel, apa yang terjadi? Tuhan menghalangnya dengan keledai. Keledai itu berbicara kepada Bileam. Disitulah Bileam sadar. Artinya bahwa Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu. Baik lewat alam, baik lewat penderitaan kita, bahkan lewat masalah kita, bahkan lewat kesuksesan kita, lewat keberhasilan kita, lewat suami kita, bahkan lewat anak-anak kita. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ada sebuah cerita yang menarik. Ini sebuah cerita nyata yang ditulis oleh Dennis Waitley. Dia menulis dalam bukunya The New Dynamic of Being di tahun 1979. Ketika itu dia sedang menjadi pembicara di Chicago, dan dia harus segera mungkin untuk berpindah ke Los Angeles karena dia akan menyampaikan pidato. Kemudian dia pergi dengan segera ke bandara. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sampai di bandara, ternyata pesawatnya sudah ditutup untuk orang berangkat. Dia mencoba protes kepada petugas, saya harus naik dalam pesawat itu karena saya akan berpidato. Tetapi ketika mereka berdebat, keputusan tetap Dennis Waitley tidak bisa terbang. Dengan begitu emosi dan dia marah, dia kembali ke bagian pengaduan dan juga untuk melanjutkan jadwal penerbangan yang berikutnya, karena dia memang benar-benar harus menjadi seorang berpidato di sana. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sedang menunggu antrian untuk mengurus tiket selanjutnya, tiba-tiba terdengar berita lewat speaker di bandara itu bahwa pesawat yang akan ditumpanginya, yaitu pesawat dengan penerbangan DC-10 191, begitu lepas landas, pesawat itu jatuh dan tidak ada seorang pun yang selamat. Ketika dia mendengar berita itu, dia kaget dan dia bersyukur. Ternyata Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan yang dipikir itu suatu kegagalan, suatu permasalahan yang besar, karena apa? Karena dia gagal masuk ke dalam pesawat itu. Tapi Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Coba, kalau seandainya Dennis Waitley dia masuk tepat waktu, maka dia menjadi salah satu korban dari jatuhnya pesawat yang begitu luar biasa, yang memakan korban semua penumpang, bahkan awak kabin. Kita tidak tahu kalau mungkin saat ini kita menderita. Bisa jadi Tuhan bekerja lewat penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin ketika kita mencoba bekerja, kita sepertinya tidak diterima atau ditolak ketika mengadakan sebuah deal. Jangan sampai Allah sedang bekerja agar engkau tidak tertipu ketika engkau mengadakan perjanjian bisnis itu. Allah bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari kita belajar di malam hari ini bahwa kita punya Allah yang besar. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika kau sungguh-sungguh mengerti bahwa engkau tidak pernah sendiri, kau mengerti bahwa Tuhan akan menolong keterbatasanmu untuk mengerjakan perkara-perkara di luar batas kemampuan. Mari datang kepada Tuhan, karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Bersamamu Bapa, Kau ada bersamaku di setiap musim hidup, di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku.
kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Saudara, dimanapun kau berada, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Mari engkau boleh taruh tangan di setiap dada saudara. Percayalah bahwa engkau tidak sendiri. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama denganmu saat ini. Ketika engkau bekerja, Tuhan bersama dengan engkau. Ketika engkau berumah tangga, Tuhan juga bersama dengan engkau. Ketika engkau dalam kesakitan, Tuhan bersama dengan engkau. Dan Dia akan menolong dalam setiap keterbatasan, agar engkau dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terbatas. Dan semua yang terjadi, yang sedang kau alami, percayalah, itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Meskipun itu pahit, seperti obat. Ketika kita sedang sakit, itu pahit, tetapi itu akan mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus, terima kasih setiap saudara-saudari dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan live streaming ini. Mari jamah mereka, kuatkan mereka, dan yakinkan mereka bahwa Tuhan, Engkau sedang bekerja dalam hidup mereka. Dan kami percaya ketika Tuhan bekerja, maka Tuhan akan membawa kami kepada sebuah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan terus memateraikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya saudara, saat ini kita akan masuk ke dalam doa kita. Kalau saudara punya pokok doa yang ingin kami doakan, saudara bisa menyampaikannya lewat kolom komentar ataupun juga inbox. Nanti rekan-rekan yang dalam ruangan ini akan menyampaikan kepada saya, dan saya akan berdoa buat saudara. Kita akan masuk ke dalam doa-doa kita di malam hari ini. Nanti mereka akan memberikan tulisan yang bisa saya baca, yang nanti saya akan berdoa buat saudara dimanapun saudara berada.
Percayalah bahwa doa mampu mengubahkan segala sesuatu. Kita percaya bahwa kuasa doa tidak terbatas. Meskipun kita berbeda ruangan, tapi percaya bahwa Tuhan akan menjamah kehidupan saudara. Mari kita akan berdoa di malam hari ini. Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Engkau tahu apa yang sedang dihadapi negara kami saat ini. Ada begitu banyak persoalan-persoalan. Corona yang tidak kunjung berhenti dan membuat perekonomian negara kami menjadi turun. Yang berdampak ada banyak orang kehilangan mata pencarian mereka. Dan saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau menolong setiap bangsa kami, untuk presiden, wakil presiden, DPR, MPR, dan semua pejabat setingkat menteri. Berikanlah hikmat kepada mereka, agar setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tentunya akan berpihak pada rakyat. Dan bawalah bangsa ini keluar dari segala keterpurukan. Bahkan juga lewat bencana-bencana yang sedang terjadi, Tuhan, ada banyak tempat yang harus kena banjir. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Apa berdoa, biarlah lewat bencana-bencana yang terjadi, mereka akan menemukan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka akan menyembah Tuhan, Allah yang hidup dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menolong setiap orang-orang yang kena bencana. Tuhan berikan penghiburan. Bahkan setiap orang-orang yang sedang terpapar dengan COVID, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga para medis yang bekerja, Tuhan juga berikan pertolongan buat mereka, agar mereka tidak terpapar dengan COVID-19. Kami juga berdoa untuk Bapak Sadik Sadikin yang sedang punya permasalahan. Tuhan menolong supaya dia bekerja, karena dampak COVID ini menyebabkan ada kekurangan uang, ada alergi, ada banyak sekali yang terjadi dalam kehidupannya. Saya percaya bahwa dimanapun Bapak Sadikin berada, maka Tuhan akan menjamah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan kesembuhan yang baru, bahkan Tuhan pulihkan kehidupannya, kehidupan perekonomiannya, bahkan kehidupan kesehatannya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Provinsi Papua. Biarlah Tuhan menolong Bapak Lukas NMB, Bapak Clementina, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati. Biarlah Tuhan menolong setiap mereka. Kami rindu Tuhan, mereka boleh mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan hamba percaya bahwa Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura akan dibawa untuk terus maju. Dan kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan terjadi. Setiap praktek-praktek kejahatan, narkoba, pornografi, miras, dan lain sebagainya kejahatan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hambamu, bahkan orang-orang percaya dimanapun mereka berada, yang saat ini harus menderita karena iman mereka. Mari Tuhan tolong mereka. Tuhan memberikan kekuatan yang mereka, agar setiap mereka tidak pernah meninggalkan iman percaya mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik jemaat GKN Kasih Karunia maupun jemaat-jemaat lain yang bergabung dalam live streaming ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka, tapi hamba percaya Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, dan biarlah pujian penghormatan hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Dan biarlah setiap kita sungguh-sungguh memuji kebesaran Tuhan lewat kehidupan kita dimanapun kita berada, sehingga kehidupan kita bisa mencerminkan gaya hidup Kristus, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran
kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah sampai dengan pada akhirnya. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap pertumbuhan rohani setiap kami yang sedang menyaksikan live streaming ini. Tuhan memberkati pendidikan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, bahkan Tuhan memberkati keluarga mereka. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan